Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi, Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah, Pak. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih samain berani aja. Saya masa negara kalah sama. Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marsal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwar Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Grip Jaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwar menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Grip Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah, Pak. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih samain berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian. Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus divisi secara hukumnya dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Kereta api dan BUMN oke. Ya, oke Pak. Pengembang oke nggak? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu oke nggak? Oke Pak. Dekat stasiun akan mudah kemana-mana. Oke. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1000 unit
rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita menggunakan untuk pembangunan rumah tadi MPR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Elit itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya hari ini pun saya serahkan. Baik, itu aja. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni, ya, kemarin di Jakarta di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga yang menengah supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya, direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun. Di kawasan Jalan Keramat, ya, itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi, Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres, ya? Udah. Jamin, ya? Ini berarti masalah keberanian, kan? Ya. Masalah ketegasan, ya? Ya sudah, kasih samain berani aja. Saya masa negara kalah sama. Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwara Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Grip Jaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwara menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara.
Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Kediri Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus divisi secara hukumnya dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Kereta api dan BUMN oke? Ya, oke Pak. Pengembang oke nggak? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu oke nggak? Oke Pak, dekat stasiun akan mudah kemana-mana. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1.000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MBR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Elit itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Baik, itu aja Pak. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menteknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini
semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini, kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni, ya, kemarin di Jakarta, di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya, direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Keramat, ya. Itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi, Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres, ya? Udah. Jamin, ya? Ini berarti masalah keberanian, kan? Ya. Masalah ketegasan, ya? Ya sudah, kasih samain berani aja. Saya rasa negara kalah sama. Ketua Umum Gripjaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwar Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Gripjaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwar menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Gripjaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak.
Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah Pak. Jamin ya? Ini berarti masalah keberanian kan? Ya. Masalah ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus divisi ya secara hukumnya dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Tapi dan BUMN oke. Ya, oke Pak. Pengembang oke nggak? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu oke nggak? Oke Pak. Dekat stasiun akan mudah kemana-mana. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1.000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MBR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Elit itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya hari ini pun saya serahkan. Baik, itu aja. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni, ya, kemarin di Jakarta di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga yang menengah supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya, direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen,
itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Keramat ya. Itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi, Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah, Pak. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya rasa negara kalah sama Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwar Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Grip Jaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwar menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Grip Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah, Pak. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya rasa negara kalah sama yang beginian. Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset
harus direvisi secara hukumnya, dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Kereta api dan BUMN oke. Ya, oke Pak. Pengembang oke nggak? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu oke nggak? Oke Pak. Dekat stasiun akan mudah kemana-mana. Oke. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MPR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Baik, itu aja. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden, dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni, ya, kemarin di Jakarta di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga yang menengah, supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya, direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun. Di kawasan Jalan Keramat, ya, itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah Pak. Jamin ya? Ini berarti masalah keberanian kan? Ya. Masalah ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama. Ketua Umum Grepjaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwara Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Grepjaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwara menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk pengembang.
Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Kediri Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus divisi secara hukumnya dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Kereta api dan BUMN oke? Ya, oke Pak. Pengembang oke nggak? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu oke nggak? Oke Pak. Dekat stasiun akan mudah menang-menang. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MPR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Elit itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Baik, setuju. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap.
untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni. Ya, kemarin di Jakarta, di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga yang menengah, supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya, direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Keramat, ya. Itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi, Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres, ya? Udah, Pak. Jamin, ya? Ini berarti bicara keberanian, kan? Ya. Bicara ketegasan, ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya rasa negara kalah sama. Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwar Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Grip Jaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwar menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Grip Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi.
Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus divisi ya, secara hukumnya dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Tetapi dan BUMN oke. Ya, oke Pak. Pengembang oke nggak? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu, oke nggak? Oke Pak. Dekat stasiun akan mudah menang-menang. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MPR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Elit itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Baik, itu aja. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni, ya, kemarin di Jakarta di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga yang menengah supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial.
akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Keramat, ya. Itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi, Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih samain berani aja. Masa negara kalah sama Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwar Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Grip Jaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwar menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Grip Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak.
Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya. Udah, Pak. Jamin ya. Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya. Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian. Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus divisi ya, secara hukumnya dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Kereta api dan BUMN oke. Ya, oke Pak. Pengembang oke nggak? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu oke nggak? Oke Pak. Dekat stasiun akan mudah kemana-mana. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MBR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. PL itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Baik, itu aja Pak. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni, ya, kemarin di Jakarta, di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga yang menengah, supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya, direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Keramat, ya. Itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya. Udah, Pak. Jamin ya. Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya. Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama. Ketua Umum Gripjaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwara Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Gripjaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut.
Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwar menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Kediri Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus divisi ya secara hukumnya, dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Kereta api dan BUMN oke? Ya, oke Pak. Pengembang oke nggak? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu oke nggak? Oke Pak, dekat stasiun akan mudah kemana-mana. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1.000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MPR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Buat saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Elit itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Baik, itu aja Pak. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden, dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis
untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menteknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini, kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN, Pak Doni, ya, kemarin di Jakarta, di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya, direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Keramat, ya. Itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi, Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres, ya? Udah. Jamin, ya? Ini berarti bicara keberanian, kan? Ya. Bicara ketegasan, ya? Ya sudah, kasih samain berani aja. Saya rasa negara kalah sama. Ketua Umum Gripjaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwar Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Gripjaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwar menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara.
Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Kediri Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwara yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, perdebatan antara Marwara dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwara menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti masalah keberanian kan? Ya. Masalah ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus diberisi ya, secara hukumnya dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Tapi dan BUMN oke. Ya, oke Pak. Kenapa oke kan? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu, oke nggak? Oke Pak. Dekat stasiun akan mudah kemana-mana. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MBR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Pel itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Baik, itu aja Pak. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni, ya, kemarin di Jakarta di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola
untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Keramat, ya. Itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi, Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti masalah keberanian kan? Ya. Masalah ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama. Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwar Sirait terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Grip Jaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwar menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Grip Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain.
Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus diberisi ya secara hukumnya dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Kereta api dan BUMN oke? Ya, oke Pak. Pengembang oke nggak? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu oke nggak? Oke Pak, dekat stasiun akan mudah kemana-mana. Untuk lahan-lahan yang akan kami bangun 1.000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MBR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Peli itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Baik, itu aja Pak. Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menteknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Kemudian juga arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, ya, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun. Dalam 2 hari ini kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni, ya, kemarin di Jakarta di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga yang menengah, supaya ada kombinasi. Kemudian juga di Bandung, tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api, ya, direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di Kota Bandung. Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan 2 minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Keramat, ya. Itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama. Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marasal alias Hercules terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Marwara Rasyid
terkait lahan kosong milik negara di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 April 2026. Perdebatan tersebut mencuat lantaran lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat. Grip Jaya yang dipimpin oleh Hercules diketahui mengelola sejumlah lahan di kawasan tersebut. Padahal lahan itu merupakan aset negara yang direncanakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas Marwar menegaskan bahwa tujuan pengambil alih lahan merupakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pengembang. Ia ingin memastikan lahan tersebut dimanfaatkan untuk program perumahan yang tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak berarti kepemilikan atas lahan negara. Hercules juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat merebut atau menguasai aset negara secara permanen. Ia bahkan mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang akan digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polemik tersebut menarik perhatian publik lantaran tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga penguasaan aset negara. Situasi memanas ketika kedua tokoh itu terlibat adu argumen secara terbuka di lokasi. Kronologi bermula saat Menteri Marwar menggelar pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Namun, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat Grip Jaya. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Marwar yang menilai penguasaan itu tidak semestinya terjadi. Ia kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lokasi di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, perdebatan antara Marwar dan Hercules berlangsung di hadapan sejumlah pihak. Marwar menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya negara hadir dalam mengelola aset strategis. Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memiliki hak pengelolaan lahan. Hercules menegaskan tidak memiliki niat untuk menguasai secara permanen lahan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah jika dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan dinamika pengelolaan aset negara di lapangan. Sebelumnya, Marwar menyebut banyak lahan milik negara termasuk aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat dan kepentingan negara. Saya mau tanya Pak Diluk, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih samain berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Menurut saya harus ada revitalisasi aset-aset, harus divisi ya secara hukumnya dan secara lahan juga dikuasai Pak oleh negara. Kereta api dan BUMN oke? Ya, oke Pak. Pengembang oke kan? Oke Pak. Yakin ya? Yakin. Akan membeli program itu oke kan? Oke Pak, dekat stasiun akan mudah kemana-mana. Lahan-lahan yang akan kami bangun 1.000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MBR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. PL itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya hari ini pun saya serahkan.
Kami sampaikan kepada teman-teman media, barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu diantaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat, sedang dipersiapkan bersama John Law, Tribun X.